Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah sekalian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah tabaraka wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk menambah amal soleh yang kita siapkan untuk menyongsong kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa berkenan menerima ibadah-ibadah yang kita usahakan untuk kita ikhlaskan hanya untuknya. Dan semoga dengan sebab iman dan amal soleh kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan ridhanya, mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita, dan semoga pada akhirnya kita dijauhkan dari nerakanya dan dimasukkan ke dalam surganya. Itulah keberuntungan yang tiada tara. InsyaAllah kita akan memanfaatkan pertemuan ini sampai waktu isya tiba, dan biasanya dilanjutkan beberapa menit untuk melanjutkan menelaah kitab Tazkiyatun Nufus. Kita masih melanjutkan makanan hati, atau hal-hal yang bisa menghidupkan hati, dan makanan-makanan hati yang bergizi. Yang pertama adalah dzikrullahi wa tilawatul Quran. Zikrullah dan membaca Al-Quranul Karim. Baik. Kita pada pertemuan yang lalu sudah menelaah sebagian pembahasan ini, terutama bab zikrullah, dan juga sudah menelaah faidah zikir, ya, mengingat Allah. Yang dikutip di sini cukup banyak, ya, yang menambah semangat kita untuk berzikir kepada Allah dengan zikir-zikir yang ma'thur, yang diajarkan di dalam agama kita ini. Berikutnya, berzikir memperbanyak saksi, gitu ya. Ada judul itu ya. Betul Pak Nur ya, dari situ. Baik. Sebelumnya di sini banyak yang yang tidak diterjemah. Kalau saya cocokkan dengan kitab aslinya, ada beberapa athar yang tidak disebutkan. Kita mulai wa an Abi Musa, dari Abu Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu matsalul hayyi wal mayyit." Atau mislul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang zikir mengingat Rabbnya dan yang tidak berzikir, yang tidak mengingat Rabbnya, tidak mengingat Allah, adalah laksana atau umpama orang hidup dan orang mati. Masya Allah, perbedaannya itu besar banget, ya. Orang hidup dengan orang mati itu beda kan, perbedaannya besar kan. Nah, demikian juga antara orang yang selalu zikrullah dengan yang tidak zikrullah, itu perbedaannya seperti orang hidup dan orang mati. Nah, ini baru di sini ada pembahasan berzikir memperbanyak saksi. Wa dawamudz dzikri
dan berzikir secara terus menerus, secara kontinu. Taktsirun li syuhudil abdi yaumal qiyamah, memperbanyak saksi-saksi seorang hamba pada hari kiamat. Wa sababun listighalil abdi 'anil kalamil batil, dan menyebabkan orang yang selalu berzikir, maka menyebabkan seorang hamba terhindar ya dari ucapan-ucapan yang batil. Ya, zikir akan menyibukkannya hingga dia tidak punya waktu. Ya, maksudnya terhindar. Listighalil 'abdi 'anil kalam, itu maksudnya adalah hamba ini dengan banyak berzikir dia tidak sempat mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, ucapan-ucapan yang batil. Apa contohnya? Minal ghibati wan namimati wa ghairi dzalik, seperti ghibah, namimah dan yang lainnya. Nah, ghibah ini parah banget ya, ghibah itu. Tapi begitu mudah dilakukan ya. Bahkan kadang-kadang ada orang itu tangannya bersih banget, nggak pernah nyakitin orang, nggak pernah digunakan untuk mengambil yang bukan miliknya. Tapi giliran urusan lidah ini sering banget kecolongan. Ya. Ghibah. Ghibah itu membicarakan aib saudara sesama muslim, yang kalau seandainya orangnya dengar aibnya itu dibicarakan, dia tidak suka. Dzikruka akhauka bima yakrahu, engkau menyebutkan sesuatu dari saudaramu yang kalau dia mengetahui atau mendengar dia tidak suka. Di dalam Al-Quranul Karim Allah ilustrasikan orang yang menggibah saudaranya itu ibarat memakan daging saudaranya dalam keadaan mati, sudah wafat. Ya, dan masih ada perumpamaan-perumpamaan yang sangat bagus yang seharusnya mampu mendorong kita untuk menjauhi ghibah. Namimah itu adu domba, ungkapannya ya, meskipun yang diadu ini orang, tapi ungkapannya adu domba. Ya. Orangnya yang hobi namimah itu namanya namam, tukang namimah. Nah, tukang namimah. Ancamannya la yadkhulul jannata namam, tidak masuk surga orang tukang namimah. Karena bahayanya besar banget. Orang Islam itu bersaudara. Nah, namimah ini merusak persaudaraan. Orang-orang yang mondar-mandir kian kemari ngadu-ngadu merusak hubungan persaudaraan sesama muslim ini berarti parah ya. Makanya masuk dalam kategori dosa besar. Fa imma lisanun dzakirun wa imma lisanun laghin. Lisan itu ada dua ya, dua macam. Lisan yang zikir, yang berzikir, dan lisan yang lalai ya, lalai. Kalau kita mengenal apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian kita praktekkan, pasti orang yang mengenal zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah dan dia praktekkan, maka lisannya adalah lisanun dzakir. Bagaimana tidak, begitu banyak yang diajarkan oleh Rasulullah, zikir-zikir muqayyad, zikir-zikir yang terkait dengan tempat tertentu atau dengan momen tertentu. Mau tidur diajari zikir, bangun tidur diajari zikir, ya kan? Mau masuk WC zikir, keluar dari WC zikir, keluar rumah zikir, mau masuk masjid zikir, keluar di dalam masjid zikir. Apalagi sholat ya,
Salat itu ya memang bacaan-bacaannya zikir. Nah, zikir, doa, ya, alhamdulillah. Nanti keluar baca salat zikir, ya kan? Keluar dari masjid zikir lagi. Ini kalau naik kendaraan zikir. Ya. Mau makan, minum, ingat zikir. Bismillah, alhamdulillah. Ya. Ketemu orang sesama muslim, ingat Allah perintahkan untuk mengucap salam atau menjawab salam, Masya Allah. Jadi kalau ada orang Islam kok sampai lesannya itu lagin, ya, lesan yang lalai yang tidak digunakan untuk berzikir, berarti dia meninggalkan sekian zikir-zikir terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya memaknai sunnah itu ya, itu harus utuh. Ya, termasuk zikir-zikir yang ma'thur, yang masyru'ah. Itu bagian dari sunnah. Sekarang ini kan sunnah itu begitu sederhana ya. Ada orang memaknai sunnah itu dilihat jenggotnya, dilihat kakinya, udah nyunnah katanya. Ya ada yang lebih pokok lagi lah. Sunnah itu yang pertama terapannya adalah dalam masalah akidah. Ya. Jadi garansi kesunahan seseorang itu yang pertama dan pokok ada pada akidahnya. Ahlus sunnah. Ya. Bahkan dalam masalah akidah ini sudah terjadi firqah-firqah, kelompok-kelompok yang jelas-jelas menyelisihi sunnah, menyelisih ahlus sunnah. Ya. Dan kita juga kalau bicara bid'ah, bid'ah yang paling berbahaya itu adalah bid'ah dalam masalah akidah. Bid'ah aqaidiyah. Di sana ada firqah namanya Jahmiyah. Di sana ada firqah namanya Rafidah. Di sana ada Khawarij. Di sana ada Mu'tazilah. Dan yang lainnya itu titik simpangnya sehingga mereka menjadi firqah-firqah itu dalam masalah akidah, terutama dalam usulul iman. Nah, ini kadang-kadang kita kalau melakukan pemetaan itu enggak akurat gitu. Dan nanti bid'ah itu juga bertingkat-tingkat, ada yang kufriyah, ada yang menyebabkan kufur, ada yang tidak sampai menyebabkan kufur, ya, macam-macam tingkatnya. Ditilik dari asalnya bid'ah itu ada dua kategori. Bid'ah asliyah. Asli memang tidak ada syariatnya, dimunculkan. Itu namanya bid'ah asliyah. Ada namanya yang kedua bid'ah idhafiyah. Dalilnya ada, ya, cuman ditunaikan, dilaksanakan dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Ada amalan itu memang ada landasannya, tapi dilaksanakan dengan kaifiyah, dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah. Baik, mudah-mudahan makin lama makin kita pelajari ini ya, kita makin paham. Ya. Jadi kalau mengatakan menilai orang itu ahlus sunnah itu jangan dari pucuk-pucuknya dulu atau orang bukan orang lain. Kalau kita ingin menjadi ahlus sunnah, ya, itu dimulai dari yang pokok-pokok dulu. Bagaimana akidah kita, bagaimana ibadah kita, akhlak kita. Kemudian kita sempurnakan dengan tidak meninggalkan sedikit pun, sekecil apapun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman futiha lahu babud dzikri, barang siapa yang dibukakan untuknya pintu zikir, faqad futiha lahu babud dukhuli 'ala Allah, maka telah dibuka untuknya pintu untuk masuk menghadap Allah azza wa jalla. Falyatatahharu, maka hendaknya dia bersuci, wal yadkhul 'ala rabbih, dan masuk menghadap Rabbnya azza wa jalla. Yajidu 'indahu ma yurid, maka dia akan mendapati di sisinya apa yang dia inginkan. Fa in wajada rabbahu azza wa jalla wajada kulla syai'in, apabila dia menemui Rabbnya, maka dia menemukan segala sesuatu. Ya.
Fa in fatahu rabbahu azza wa jalla fatahu kullu syai'in. Kalau dia tidak menemui Rabbnya, maka dia luput dari segala sesuatu atau kehilangan segala sesuatu. Baik. Lidzikri anwa'. Ini penting nih. Karena kadang ada orang itu ya, dia zikir, tapi dia meninggalkan bentuk zikir yang lebih pokok. Ini parah banget. Ini banyak banget kejadian kita dalam mempraktekkan agama ini. Ya. Kadang-kadang ya, kita itu melakukan sesuatu tetapi meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Misalnya, ini ada orang itu ba'da isya misalnya, dia hadir ke majelis, di situ dia bersolawat. Misalnya gitu ya, ya kan? Masya Allah bersama fulan dia gencar bersolawat, tapi tidak sholat maghrib dan tidak sholat isya. Begini ini gimana? Sementara yang kita pelajari solawat yang wajib itu adalah dalam tahiyat akhir, kaitannya dengan ibadah yang paling wajib bagi seorang muslim, ibadah harian. Nah, begini nih ikhwatal iman, kalau tidak dijelaskan kadang-kadang orang itu begitu semangat berselawat, begitu besar harapannya dengan salawatnya itu untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah atas izin Allah. Tetapi di saat yang sama dia meninggalkan kewajiban yang tidak pernah digugurkan oleh Allah dari seorang muslim, kecuali dari wanita yang haid dan nifas. Nah begini ini kan kacau balau. Mestinya itu orang muslim itu pertama yang dia jaga sholat. Sholat itu kalau tahiyatnya sempurna pasti ada Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Baru nanti kita ketika ketemu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut atau kita menyebutnya, kita bersalawat. Atau kita punya waktu luang ya, kita isi dengan bersolawat. Apalagi di hari Jumat misalnya, selawat-selawat mutlak. Jadi ada urutannya. Ya. Baik, nah ini ada lidzikri anwa', jenis-jenis zikir atau macam-macam zikir. Minha dzikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi. Di antaranya ya, adalah menyebut nama-nama Allah azza wa jalla wa sifatihi dan sifat-sifatnya. Wa madhihi wa sana'i alaihi biha, memuji dan menyanjungnya dengan nama-nama tersebut. Nah, semisal subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Atau kadang-kadang bisa dirangkai menjadi satu rangkaian, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Baik, coba perhatikan subhanallah. Ini sekali lagi ya, kalau kita praktekkan sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, wanita muslimah yang suci dari haid dan nifas, laki-laki yang memang tidak pernah haid, cuman kadang-kadang males sholat, nggak haid tapi sholat, nggak sholat misalnya ya, ya nggak dzikir. Tapi kalau laki-laki muslim, seorang muslim, dia sholatnya itu paket komplit. Ya, perempuan muslimah yang dalam keadaan suci sholatnya paket komplit. Nah, subhanallah ini pasti dia lakukan. Dzikir ba'da sholat tidak ditinggalkan. Kalau dzikirnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, pasti di dalamnya ada apa? Ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada Allahu Akbar, ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Setiap selesai sholat berapa totalnya? Jumlahnya berapa? 100 kali 5, 500 kali 10 tahun. Hitung sendiri, pusing saya ngitung. Masya Allah. Kali 30 tahun, Allahu Akbar. Padahal itu cuma menyisihkan 5 menit setiap selesai sholat 5 waktu dalam rentang waktu 30 tahun. Tabungan tasbih, tahmid, takbir, tahlil,
Bahkan sebelum itu ada puji-pujian, ada istighfar. Istighfar yang kita baca selesai sholat itu 15 kali sehari. Hah? Kalau misalnya 10 tahun kita sholat itu selesai sholat selalu istighfar, astagfirullah berapa? Di catatan amal kita itu apa? Kalau sudah kita kerjakan, kita harap cemas. Ya Allah, jangan sampai Allah tidak menerima zikir saya. Ada harapan yang kuat, semoga Allah kalau diterima berdiri di hadapan Allah yaumul hisab. Subhanallah. Mestinya seorang muslim itu memang isi hidupnya itu amalan-amalan yang istimewa. Bicara zikir, orang muslim mestinya punya tabungan zikir yang memadai. Zikir ya, itu umum. Kalau ditafsil bacaan Al-Quran dia punya tabungan, ya kan? Tasbih dia punya tabungan. Takbir dia punya tabungan takbir. Tahlil dia punya tabungan tahlil. Salawat dia punya. Apalagi istighfar. Ya. Bayangkan ketika lisan itu digunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat ini tabungan akhirat, tanaman akhirat. Kita tanam sekarang, nah, nanti mudah-mudahan dapat balasannya. Wa minha, dan diantara zikir itu adalah al-khabaru anillahi jalla wa ala bi ahkami asma'ihi wa sifatihi, yaitu al-khabar anillah, khabar atau berita tentang Allah azza wa jalla dengan apa itu hukum nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah, Allah azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi wa yara harakatihi. Misalnya ya, dia ingat Allah azza wa jalla itu mendengar suara-suara hambanya. Jadi kalau kita ngomong itu didengar oleh Allah. Berarti kita ingat Allah, bahwa Allah itu mendengar ucapan kita, sehingga pengaruhnya itu dahsyat. Makanya kalau ada orang muslim, muslimah mulutnya kotor, ngomong-ngomong jorok, porno, dusta, ghibah, namimah, itu salah satu cara untuk mengingatnya. Ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah. Allah itu tidak tuli, Allah itu maha mendengar. Masya Allah, dahsyat pengaruh. Atau mengingat-ingat bahwa Allah itu mengetahui seluruh gerak-gerik kita, perbuatan kita, aktivitas kita. Kalau begini ini lengket di hati kita, mungkin nggak orang itu zina? Mungkin orang bisa zina sementara dia yakin dia diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dia bisa zina? Gak mungkin. Makanya orang mukmin itu kalau imannya sedang kuat-kuat itu tidak zina. La yazni mu'min hina yazni wa huwa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya. Tapi kadang-kadang masalahnya itu kita hal-hal begini ini sering lalai kita. Ya. Kalau atau maksiat yang lain. Kalau orang itu ingat bahwa dia seandainya dia nenggak minuman keras, Allah tahu. Di saat itu dia ingat kalau saya minum ini Allah. Kira-kira minum? Gak minum. Ya. Dia minum itu pasti dalam kondisi dia lupa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui gerak-geriknya. Ini dahsyat pengaruhnya. Sekarang ini untuk menciptakan keamanan itu di berbagai sudut, di berbagai tempat strategis dipasang CCTV, ya kan? Tapi nyatanya juga nggak efektif, kan? Enggak, tetap aja orang yang maling buktinya mana? Nah, itu banyak kerekam CCTV, nggak takut dia. Iya, negara kita ini diberitakan itu darurat judi online. Kalau orang-orang yang melakukan judi ini misalnya ini, tapi nggak tahu sekarang lagi rame bandarnya itu sudah ketahuan inisialnya T gitu ya. Nah, itu mungkin bukan orang yang di dalam hatinya ada ilmu ini, ya wajar. Atau orang Islam yang mungkin juga tidak peduli dengan ajaran agamanya sehingga cuma namanya saja.
lemah pertahanannya terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah. Bayangkan ya kalau zikirnya itu seperti ini. Kemudian kita ini mondar-mandir kian kemari. Ingat setiap kita berbicara suara kita didengar oleh Allah. Akhirnya kita ingin memperdengarkan kepada Allah yang baik-baik. Malu. Allah itu tidak tuli. Masa kita ngomong jorok, ngomong porno, ngomong kasar, ngomong yang tidak diridhoi. Itu entengnya, aneh. Demikian juga ketika kita menghayati Allah Maha mengetahui gerak-gerik kita. Atau yang sering disingkat ini jadi satu kata, muraqabatullah. Kita ini aktif mondar-mandir, kalau melekat muraqabatullah itu jauh lebih efektif daripada kita ada di suatu lingkungan yang dipasang CCTV di berbagai sudut. Ya, nggak usah ada CCTV. Kalau orang itu ingat diawasi oleh Allah, diketahui gerak-geriknya oleh Allah, didengar suaranya oleh Allah. Bahkan kalau seandainya dia berbisik pun Allah tahu apa yang dibisikkan. Bahkan lebih dari itu, Allah mengetahui apa yang ada di hati. Ikhlas atau tidak, benar-benar beriman atau imannya itu hanya di bibir saja, Allah Maha mengetahui. Dari Allah Maha mengetahui ini, ya, nanti Allah pasti akan memberi balasan yang seadil-adilnya. Tayyib. Wa min hadikrul amri wan nahyi. Dan diantaranya di bentuk zikir adalah mengingat perintah dan larangan. Oh, ini dalam banget ini. Ya kan? Ya. Biasanya yang paling pasaran itu kan kalau bicara zikir itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ya. Itu kesana arahnya kan. Ternyata kalau kita bicara zikir itu termasuk zikir mengingat perintah dan larangan. Ya ini juga mengingat perintah dan larangan ini tidak instan. Orang pengen mengingat perintah-perintah Allah, ingin mengingat-ingat larangan Allah, tapi dia tidak tahu mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Ingat? Ya nggak ingat lah, orang nggak tahu. Betul kan? Ya, lagi ngapain Pak? Lagi nginget-inget perintah Allah. Udah berapa yang diingat? Nggak kena-kena itu, saya nginget-inget itu nggak ada yang hadir. Orang nggak tahu. Tapi kalau ingat perintah Allah, ingat lagi juga, kalau kita mengidentifikasi sesuatu itu dari yang pokok-pokok dulu. Ingat perintah Allah mulai dari rukun Islam dulu atau rukun iman. Saya diperintah oleh Allah untuk syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya diwajibkan oleh Allah salat 5 waktu. Saya diwajibkan oleh Allah zakat. Saya diwajibkan oleh Allah haji. Saya diwajibkan untuk beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul dan seterusnya. Ya, saya diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Saya diwajibkan untuk memperlakukan istri saya dengan baik. Saya diwajibkan untuk ihsan kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada fuqara dan seterusnya. Saya diwajibkan oleh Allah makan yang halal, minum yang halal. Saya diwajibkan oleh Allah untuk bertutur kata yang baik dan seterusnya. Ya kan? Orang kalau punya ilmu tentang agama ini, ya, dia akan mengetahui mana-mana yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan kalau ilmunya memadai, dia tahu dosa besar yang paling besar itu apa? Syirik. Kemudian yang kedua apa? Membunuh. Yang tiga apa? Sihir. Keempat apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Mengacu kepada kitab Al-Kabair Imam Ad-Dhahabi. Sampai ada 76 nanti. Nggak tahu udah dikaji belum Pak Nur? Udah? 32. Hah? 32. Sudah sampai 32. Nah, antum tulis saja itu papang di kaca situ. Judul-judulnya 76 dosa besar. Ya, di kaca atau di mading itu. Ya, biar dibaca orang. Syirik, membunuh, sihir, meninggalkan sholat 5 waktu. Sekarang itu banyak orang Islam itu nggak tahu kalau meninggalkan sholat 5 waktu termasuk dosa besar. Ya. Ingat-ingat perintah Allah, ingat-ingat larangan Allah.
Dan kaitannya juga tempat. Kalau kita di masjid itu apa yang diperintah, apa yang dilarang. Nanti kalau kita di rumah itu apa yang diperintah, apa yang dilarang. Kalau kita di jalan apa yang diperintah, apa yang dilarang. Nanti kalau saya ke kantor, ke pasar, saya berdagang apa yang diperintah, apa yang dilarang. Begitu seterusnya. Sehingga kita bisa melaksanakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Termasuk ingat larangan Allah ketika kita haji umrah. Ya, ulama mengingatkan mencium hajar aswad itu hukumnya sunnah. Kalau kita sampai nyodok-nyodok orang, apa namanya? Ini apa? Nyikut-nyikut orang gitu ya, nyakitin orang, berarti kita konyol. Demi melakukan amalan yang sunnah, tapi kita menyakiti saudara kita orang lain. Mestinya selalu kita bercermin dari kitabullah dan sunnah dimanapun kita berada. Mau makan misalnya, mau makan ya, mau makan. Ingat saya harus makan yang halal. Oke? Nanti kalau setelah makan saya harus jujur. Jangan makannya halal tapi pas giliran bayar nggak jujur. Iya. Makan bakwan 5 ngakunya 3. Bakwannya halal, yang 2 dia tidak hitung dengan saya. Misalnya, Masya Allah. Kita ini kalau mengikatkan diri kita dengan perintah ya, dengan larangan, ini perintah, ini larangan, ini perintah, ini larangan. Ini bagian dari zikir. Bahkan ini kadang-kadang posisinya jauh lebih penting daripada zikir-zikir dengan tasbih tahmid. Betul kan? Ini tiba waktu maghrib, ingat perintah Allah. Saya diperintahkan sholat. Ya, apalagi kita di rumah. Saya laki-laki untuk sholat fardu itu tidak di rumah, tapi saya dipanggil ke masjid, akhirnya jamaah. Ingat. Ini kadang-kadang banyak laki-laki yang ingatnya itu setengah-setengah. Sholat sih sholat, tapi dia tidak ingat bahwa warka'u ma'arraki'in dan seterusnya. Masya Allah, ini hidup banget ini. Zikir itu salah satu bentuk zikir adalah mengingat-ingat perintah dan larangan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bisa mengisi hidup kita ini dengan berbagai macam zikir. Zikir yang pertama tadi ya, menyebut nama-nama Allah, memuji Allah dengan tasbih tahmid. Ya, kemudian tadi ingat sifat-sifat Allah, ya, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui. Ya, juga banyak itu kalau kita kembangkan. Ada asyakur, zat yang memberikan balasan yang banyak atas amal yang sedikit, sehingga kita tidak malas untuk melakukan kebaikan meskipun kadang-kadang hanya nilainya atau kelihatannya itu sepele banget. Baik. Ka'an taqul innallaha azza wa jalla amara bikada wa naha an kada. Seperti orang mengatakan Allah azza wa jalla memerintahkan begini dan begitu, melarang ini dan itu. Nah, apalagi kalau kita bicara sempurna ya, sampai perintah dan larangan ini yang sampai maksimal. Itu tidak ada urusan hidup kita ini yang tanpa ada apa? Tuntunannya. Mau dibuktikan? Ini sampai jam 12 nggak habis. Kalau kita mau ini, ketika kita mau pakai sendal, ingat, ada nggak aturan pakai sendal? Ada nggak? Ada. Dari mana dulu? Kanan, baru kiri. Tapi ada sebelum itu yang lebih penting untuk diperhatikan. Ini sandalnya siapa yang mau kita pakai? Wah, ada sandal bagus, saya pakai dengan kaki kanan. Oh, itu ngenyek namanya, ngeledek sunnah Nabi. Ya pastikan sandal kita itu kalau sandal yang milik kita yang mana, ya. Jangan, iya kan, pakai sandal saja ada, yang lepasnya ada nggak? Ada. Mau kemana? Urusan qada'ul hajah. Kita ingat-ingat dulu qada'ul hajah, kita mau buang air. Ada nggak aturannya? Banyak banget. Bahkan sampai itu di bab dicantumkan oleh para ulama bab tersendiri. Pertama, urusan auratnya.
Kalau kita di tempat-tempat terbuka misalnya hati-hati, ya kan? Nah, kemudian masalah percikan najisnya. Kalau kita mau masuk WC ada doanya supaya kita dilindungi oleh Allah dari setan yang bersarang di situ. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, masa iya kita itu puas hanya kotoran kita keluar lancar tapi dosa kita itu masih lengket? Mau? Apalah artinya lo kotoran ini lancar meskipun itu nikmat besar, ya kan? Tapi masih ada yang kita dambakan lebih dari keluarnya kotoran. Apa? Diampunkannya dosa-dosa kita. Maka ketika keluar, ghufranak, aku mengharap ampunanmu ya Allah. Ada aturan yang sebagus ini, yang seindah ini, yang lebih tinggi dari ajaran ini, nggak mungkin. Tapi kadang-kadang orang Islam itu ya Allah hidupnya itu mengabaikan begini-begini. Mati dia. Apa yang dia bawa. Coba kalau waktu hidupnya itu dia berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Tapi masalahnya juga maaf saja di luar sana itu yang ngingetin begini-begini ini banyak apa enggak? Ketika orang itu diberi kesempatan kumpul dengan bertemu dengan ribuan kaum muslimin, ngingetin yang begini-begini ini umumnya ada apa enggak? Enggak ada, jarang banget. Ya. Masya Allah. Padahal orang Islam itu idealnya sampai urusan sendal saja dia bisa kelihatan. Ya. Ujung kukunya saja kelihatan. Kenapa? Karena Rasulullah mengajarkan di antara perkara fitrah itu adalah taklimul adhafir. Ya. Jadi kalau kita kembangkan ini ya, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan ini, Allah perintahkan ini. Perintah itu kadang-kadang wajib, kadang-kadang tidak. Dalam masalah melaksanakan perintah tidak perlu rewel kita. Ini wajib apa sunnah sih? Kalau wajib kita kerjakan, kalau toh yang diperintahkan oleh Allah tidak wajib, itu tidak rugi kita. Karena masih ada harapan mendapatkan pahala. Dalam tataran amal ya, kalau dalam tataran ilmiah iya, ini hukumnya apa. Tadi dalam tataran ilmiah, kita latih diri kita itu responsif terhadap perintah dan responsif terhadap larangan. Kalau sudah dilarang kita belajar untuk meninggalkannya. Nah, kalau diperintah kita belajar untuk melaksanakannya. Baik. Wa min dzikrihi subhanahu wa ta'ala dzikru alaihi wa ihsani. Dan termasuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk zikrullah adalah ingat nikmat-nikmatnya dan kebaikan Allah yang dilimpahkan kepada kita. Ini nanti kaitannya dengan apa? Dengan syukur dan tahaddus bin ni'mah. Mungkin gak ada orang itu bersyukur kepada Allah kalau dia tidak melihat nikmat-nikmat Allah dan tidak melihat kebaikan Allah. Mungkin abadan. Syukur itu berlawar dari seorang hamba itu menyadari, ya Allah, alhamdulillah engkau limpahkan berbagai macam nikmat yang tidak terhingga. Nikmat yang paling istimewa nikmat iman dan Islam. Ya, kalau nikmat rizki itu semuanya dapat. Tikus saja dapat. Tapi kalau nikmat iman dan Islam itu tidak semuanya dapat. Ingat. Allah memberi, orang yang diberi hidayah oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkan. Yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang. Kalau persoalan makan, insya Allah kita juga makan ya kayak orang lain. Antum punya rencana makan apa Pak Prapto? Biasanya favorit antum, Pak Nur apa? Saya juga punya rencana makan nanti. Tapi lebih dari itu maghrib kita sholat. Ini kalau bukan nikmat karena nikmat iman dan Islam. Antum kenal yang namanya sholat? Masya Allah betapa kerennya orang Islam yang sholat itu. Kita wudhu, ya, kita mengenakan pakaian yang suci. Tempat yang kita jadikan tempat sholat itu tempat suci, ya, tempat suci. Pakaian kita suci. Bahkan kadang-kadang kalau laki-laki itu ditambahi supaya ini aromanya harum pakai mengenakan minyak wangi. Allahu Akbar, ini berkat nikmat Islam. Kalau enggak, apalagi orang itu di luar Islam, enggak kenal namanya bersuci. Ya. Maaf, antum kalau misalnya ada orang tidak bersuci, itu bahasanya itu naudzubillah, naif banget. Kemana-mana dia itu menggendong-gendong najis, menggendong-gendong hadas ya. Kalau najis mungkin dia bersih, hadas.
ya kan? Tapi kita itu kadang-kadang kalau mau menghadap Allah dalam keadaan steril dari najis yang di luar, yang ada di luar ya. Kalau najis dalam perut mah ya biarin aja nggak apa-apa, ya kan? Kemudian suci dari hadas kecil, hadas besar. Kemudian masya Allah, itu diantaranya, ya. Maka kadang-kadang itu saya heran kalau ada orang Islam kok minder di depan bule yang kafir. Ya, kalau di depan orang asing, di depan orang luar tuh kayaknya kita itu sudah kayak kerupuk disiram air panas. Mau makan baca bismillah aja nggak berani. Hah? Bahkan memakan makanan yang halal kadang-kadang kita kalah ikut terpengaruh dengan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal agama kita itu ajarannya luar biasa. Nah ini dihidupkan mengingat-ingat nikmat dan ihsan Allah. Rasulullah memberikan resep yang bagus supaya nikmat Allah itu terlihat meskipun kita cekak istilahnya ya, kita minim nggak punya istana, nggak punya mobil-mobil yang mewah ya. Kita cuma punya 2 kaki yang bisa diayunkan. Bahkan kalau seandainya ada yang di kursi roda, bagaimana dia bisa melihat nikmat-nikmat Allah? Caranya lihat orang yang di bawah kita. Begitu Rasulullah ngajari, ya. Kita itu mah kalau mau mencari pembanding orang yang di bawah kita banyak nggak? Ini ada orang itu nggak punya apa-apa, cuman sehat, enak makan, makannya juga nggak sanggup makan yang mahal-mahal, tapi sehat kan jadinya enak ya. Ya kadang-kadang makan jengkol aja enak. Kalau nasi uduk Betawi itu favoritnya ada jengkolnya itu, ya kan? Nggak punya apa-apa, motor nggak punya, sepeda nggak punya, dia harus mengayunkan kaki. Kalau seandainya dia dalam kondisi seperti itu ingin melihat nikmat Allah, masih bisa nggak? Ya sebenarnya bisa. Coba bandingkan dengan orang yang jalannya ngesot-ngesot, jalan orang yang terbaring nih. Masya Allah. Apalagi kalau kita bicara nikmat aman negeri kita ini. Bandingkan saudara-saudara kita ya, yang di Palestina misalnya, gimana? Kita akan melihat. Cari pembanding yang membuat kita itu bisa melihat nikmat Allah. Dan itu caranya melihat orang yang di bawah kita untuk urusan-urusan nikmat. Tapi kalau urusan ketakwaan, ketaatan, kita lihat orang-orang yang di atas kita supaya kita terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Ya, iya, itu manjur banget itu resep Rasulullah. Lihat orang yang di bawah kamu. Ya. Kita kira kalau misalnya orang yang tinggal di sini, kemudian kerjaannya itu melihat kehidupannya orang-orang sultan lah, atau orang-orang yang tinggal di perumahan yang elit-elit itu. Kira-kira mudah nggak bersyukur dengan nikmat rumah yang diberikan oleh Allah yang jauh di bawah yang elit-elit itu? Susah. Tapi kalau melihatnya ke bawah, ya bahkan bisa ngontrak aja kalau melihat ke bawah, lihat itu orang-orang gelandangan, ya kan? Itu sudah nikmat Allah sudah terlihat besar, terlihat di pelupuk mata. Wa afdalud dzikri tilawatul Quran. Dan zikir yang paling istimewa adalah tilawatul Quran, membaca Quran. Dan kalau membaca Quran ini tentunya yang paling istimewa lagi adalah bitadabbur. Baca Quran dengan menghayati kandungannya. Wa dzalika litadammunihi liadwiyatil qalb. Yang demikian itu karena Al-Quran itu mengandung obat hati. Wa ilajihi min jami'il amrad, dan mengobati hati dari semua penyakit. Masya Allah. Ya, penyakit. Qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'idatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu sebagai penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada dan petunjuk serta kasih sayang bagi orang yang beriman. Ya. Wa qala ta'ala wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Kalau dilanjutkan, sedangkan bagi orang zalim Al-Quran itu hanya menambah kerugian.
Quran ya. Quran ini berarti kaitannya dengan apa? Ayo kalau kita bicara Al-Quran itu kaitannya dengan apa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dipilih oleh Allah menjadi rasulnya. Karena Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, diturunkannya Al-Quran kepada beliau. Kemudian Al-Quran beliau ajarkan. Kemudian Al-Quran yang diturunkan kepada beliau SAW itu dijaga oleh Allah sampai menjelang kiamat. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan nikmat yang paling besar. Kita bisa begini, ini berasal dari nikmat diutusnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran. Nanti dari adanya Al-Quran itu ada As-Sunnah. Karena Rasulullah diberi hak oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Udah, ini nikmat yang luar biasa. Ada cara sederhana untuk mengukur ya nilai sebuah nikmat. Masih ingat gak? Caranya gimana? Kalau nggak salah pernah saya ingat. Bayangkan kalau kita tidak mendapatkan nikmat itu akan terlihat nilai sebuah nikmat. Ini loh mata ini, mata yang sering kita gunakan untuk maksiat. Ya, benar nggak? Ngaku nggak kalau mata ini, apalagi di zaman sekarang ya. Bayangkan kalau kita tidak punya mata, tidak dianugerahi mata oleh Allah. Apa jadinya? Hah? Antum mau jalan itu nyebrang apa namanya? Jalan Raya Narogong. Ya, insya Allah ya. Habis itu ya tahu sendirilah. Nekat aja enggak nih. Pasti dituntun orang. Kita tidak bisa menikmati warna-warni, hijaunya, indahnya bunga, pepohonan. Ya. Ya. Betul ya. Apalagi lidah yang sering juga kita gunakan untuk maksiat. Bayangin kalau kita tidak punya lidah. Ini ada 5 orang nggak punya lidah semuanya. Bisa gibah? Bisa. Gibah jamaah, gibah jama'i. Ya nggak bisa lah. Orang nggak bisa ngomong. Nah, sahih. Bayangin kalau tidak punya lidah itu saja. Tidak punya bibir gimana? Tidak punya bibir. Masya Allah giginya itu putih berkilau. Glowing itu ya. Kayak mutiara. Tapi tidak ada bibirnya. Gimana? Gimana? Monster lah. Menakutkan. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Itu diungkit oleh Allah, disebut oleh Allah. Ya. Apalagi kadang-kadang lebih dari itu. Ya, taib, dah bisa. Ya. Ya. Dengan cara seperti itu kita bisa bayangkan, duhai sekiranya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad itu tidak diutus oleh Allah. Dan Allah tidak menurunkan Al-Quran kepada beliau. Kita bisa begini? Ya enggak bisa. Jahiliyah, gelap hidup kita. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat.